Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang menyertai kita di dalam Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami tidak berhenti-hentinya dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih karena Tuhan Yesus memberikan kami nafas kehidupan dan hari yang baru Tuhan Yesus karuniakan kepada kami. Kami akan menjalani sepanjang hari ini. Sebelum kami menjalaninya, berkati dan urapi firman-Mu sehingga firman-Mu menerangi langkah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Mazmur pasal 116 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan, "Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengar suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya." Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan berarti adalah suatu kehidupan yang mengandung perasaan sayang, mengandung perasaan cinta kepada Tuhan. Apakah kita sayang? Apakah kita mencintai Tuhan? Mari kita tunjukkan melalui kehidupan kita. Karena Tuhan mengasihi kita terlebih dahulu. Dan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Dia mendengar seruan kita. Dia mendengar permohonan kita. Sama seperti kita kalau mengasihi seseorang, tentunya orang yang kita kasihi, suaranya, seruannya, permohonannya, perkataannya itu adalah sesuatu yang kita rindukan. Dan kita senang mendengarkan seruan dan permohonan orang yang kita kasihi. Jadi setiap orang yang mengasihi Tuhan akan mempunyai suatu minat atau perhatian atau harapan dan kepercayaan yang berpusat kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, tunjukkanlah itu dalam kehidupan kita, melalui kehidupan kita. Orang yang mengasihi Tuhan, dia mempunyai suatu minat yang cukup luar biasa kepada Tuhan, suatu perhatian, suatu harapan, suatu kepercayaan yang berpusat kepada Tuhan. Jadi seluruh keberadaannya dia pusatkan kepada Tuhan karena dia tahu dia mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi dia. Jadi Tuhan sangat senang dengan setiap orang yang mengasihinya. Siapapun kita, tidak peduli mau suku apa, mau kelas apa, mau title-nya apa, mau siapapun kita, Tuhan mengasihi kita. Dan sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan tadi, telinganya tertuju kepada seruan kita, tertuju kepada permohonan kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan percaya bahwa Tuhan mengasihi kita? Kalau kita percaya Tuhan mengasihi kita, mari kita belajar untuk berseru kepada Tuhan, untuk memohon kepada Tuhan. Karena sebagai orang yang dikasihi Tuhan, dikatakan Dia menyukai suara kita, seruan kita. Sebagai orang yang dikasihi Tuhan, Dia menyukai permohonan kita. Dan itu bukti bahwa Dia mengasihi kita. Itu jugalah yang seharusnya mendorong setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang memanggil Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku. Kita memanggil berkata demikian karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat, Dia memperhatikan kita. Telinganya, pendengarannya itu tertuju, berpusat kepada suara kita, seruan kita dan permohonan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan tadi yang kita baca, seumur hidupku dikatakan aku tidak berhenti berseru kepada Tuhan. Kenapa kita tidak berhenti berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan menanti seruan kita, karena Tuhan menanti permohonan kita. Telinganya sangat rindu dengan seruan dan permohonan kita. Oleh sebab itulah penulis tadi katakan, Mazmur katakan, seumur hidupku, selama diberi napas, selama diberi kehidupan, aku akan berseru kepada Tuhan. Aku akan memohon kepada Tuhan. Kenapa? Alasannya karena Tuhan mengasihi kita. Jadi dari mana kita tahu bahwa Tuhan Ia mengasihi kehidupan kita? Tentunya dengan apa? Dengan menuruti segala perintah Tuhan adalah bukti bahwa
kita mengasihi Tuhan. Dari mana Tuhan tahu bahwa kita mengasihi Tuhan? Ya tentunya harus ada yang kita tunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Petunjuknya itu apa? Petunjuknya itu apa? Dengan kita menuruti segala perintahnya, segala perkataannya, firman-Nya, perkataannya, kita turuti sebagai bukti kita mengasihi Tuhan. Sama seperti orang tua dengan anak. Dari mana orang tua tahu bahwa anak-anaknya mengasihi orang tuanya? Tentunya ketika anak-anaknya mendengar, menuruti, memperhatikan apa seruan permohonan perintah dari orang tuanya. Demikian juga lah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ketika kita mengikuti segala perintah Tuhan, berarti kita tinggal di dalam Tuhan. Dengan begitu telinga Tuhan akan tertuju kepada seruan dan permohonan kita. Jadi turutilah perintahnya, turutilah perkataannya, turutilah firman-Nya. Maka dengan begitu kasih Tuhan, telinganya akan tertuju kepada seruan dan permohonan kita. Oleh karena itu, mari kita menyatakan bahwa kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita nyatakan kepada Tuhan Yesus bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Tentunya dengan kita belajar tinggal di dalam firman Kristus, perkataan Yesus. Karena dengan begitu Tuhan Yesus akan mengasihi kita. Maukah kita dikasihi oleh Tuhan? Kalau kita mau dikasihi Tuhan, turuti dong perintahnya, perkataannya, firman-Nya. Dan itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang lebih dulu mengasihi kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka apa yang terjadi? Telinga Tuhan akan senantiasa tertuju kepada seruan dan permohonan kita. Dan untuk apa telinga Tuhan tertuju kepada seruan dan permohonan kita? Tentunya melalui seruan dan permohonan itu, Tuhan mau jawab permohonan kita. Tuhan mau jawab seruan kita. Sehingga dikatakan apa yang kita serukan, apa yang kita mohonkan, kita akan menerimanya. Itulah yang dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7. Dikatakan di sana, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Kenapa kita menerima apa yang kita kehendaki? Karena Tuhan mengasihi kita. Mengapa kita mengasihi Tuhan? Karena kita dikatakan telinga Tuhan tertuju kepada permohonan dan seruan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, belajarlah supaya kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Dari mana kita tahu? Melalui perintah, melalui firman, melalui perkataannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayakah kita bahwa kita dikasihi Tuhan? Saya yakin dan percaya, kita percaya. Oleh sebab itu, karena kita percaya, berserulah, memohonlah kepada Tuhan. Karena telinga Tuhan tertuju kepada orang yang mengasihinya. Siapa orang yang mengasihinya? Yang menuruti segala perintah dan perkataan mereka. Dan ketika perkataan, perintah Tuhan dilakukan, maka apa yang kita serukan, kita mohon akan kita terima. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami supaya kami mengasihi Tuhan, karena kami tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi kami, yang memberikan terbaik pada kami Tuhan Yesus. Bahkan tubuh-Mu Tuhan Yesus, hidup-Mu, darah-Mu Kau berikan kepada kami supaya kami Tuhan Yesus menerima kasih-Mu Tuhan. Dan sebagai orang yang menerima kasih Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk mengasihi Tuhan dengan menuruti segala perintah, segala perkataan-Mu. Ketika kami menuruti segala perintah perkataan-Mu Tuhan Yesus, maka telinga-Mu Tuhan akan tertuju kepada seruan dan permohonan kami, dan kami akan menerima apa yang kami serukan dan mohonkan. Biarlah kami belajar Tuhan untuk tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sepanjang hari ini Tuhan yang ada di depan menuntun kami, dan kami percaya segala berkat yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.